Oke, gue mau lanjut dulu ya. Gue punya 15 menit sebelum gue ngajar, gengs. Jadi kita lanjut dulu. Nomor 16 ya. Kita cek ya. Berdasarkan grafik diambil beberapa kesimpulan berikut katanya. Ada 1, 2, 3, 4 kesimpulan gitu. Dia bilang kesimpulan yang benar adalah disuruh pilih. Gue baca dulu ya. Yang satu dibilang X dan Y bertemu pada saat 5 plus akar 5 second. Dia bilang mau ketemu di mana. Sedangkan kalau lo cek gambarnya itu, gambar ini tuh nggak ngasih tauin dia startnya bareng apa enggak. Jadi menurut gue nih soalnya kurang bagus ya, karena nggak ngasih tahu startnya dari mana. Jadi kurang komplit informasinya. Makanya gue akan kasih asumsi ya. Kita asumsiin tuh si X dan Y ini kan artinya kita punya dua benda gitu. Mereka gerak gitu, dan mereka gerak itu dari titik yang sama ya. Jadi dari posisi yang sama. Itu gue artiin. Itu ya, gue kasih asumsinya gengs ya. Mereka tuh gerak dari start dari posisi sama. Nah, start posisi sama anjay. Nah itu ya. Nah sekarang untuk dapetin nomor 1, gue langsung hitung lah ya. Gue mau cek nih dia bener apa enggak. Dia bilang si X dan Y itu bertemu pada saat 5 plus akar 5 second. Jadi gue akan tulis semua informasi yang gue punya dulu. Misalnya dari informasi ini tuh gue bakal dapet kan untuk si benda X yang jalan, dia itu kecepatan awalnya di sini gitu kan. Dia itu V0x itu ya kan, itu 0, bener ya, 0 meter per second. Terus untuk benda Y juga sama, dia juga V0 juga ya kan, V0Y gitu gue sebutnya. Artinya kecepatan awal untuk benda Y itu 0 juga, 0 meter per second gitu ya. Nah terus kalau lo perhatiin di sini, jadi si benda X itu dia ada gerak dari detik ke 0 tuh, udah start dari detik ke 0. Sedangkan benda Y itu baru start dari detik keempat ya kan. Jadi kalau kita logikain tuh artinya jadi kayak ada dua mobil gitu kan, ada dua mobil nih kalau kita boleh anggap mobil ya. Nah si mobil X ini udah jalan dulu kan, 4 detik berikutnya baru si Y jalan. Makanya gambarnya gini, si X dari awal dari detik 0 gitu, baru pas si Y udah jalan sekitar 4 detik baru si Y jalan set gitu. Artinya secara matematis gue punya bentuknya gini, waktu X sama dengan 4 ditambah waktu Y lah ya gitu ya. Itu kan informasinya kan yang kita dapetin tuh. Dan sekarang kalau dibilang pengen bertemu di mana, gue gambar nih berarti. Gue gambar ya. Mereka start dari titik sama nih, titik A misalnya. Terus di sini mereka mau ketemu lagi nih titik B ketemunya. Jadi mereka jalannya sama nih, mereka lewatnya rute yang sama, mereka startnya bareng soalnya. Nah kalau mereka startnya bareng terus mereka pengen ketemu di titik ini, berarti kan konsekuensinya gue punya ini jangan X sama Y lah ya, gue ganti lah ini soalnya nggak usah gue nggak perlu ganti. Kita bikin berarti jaraknya kan, jarak tempuhnya si benda X sama jarak tempuhnya benda Y itu berarti jarak tempuhnya benda X sama dengan jarak tempuhnya benda Y kan, sama-sama dari A ke B gitu jarak tempuhnya mereka ya kan. Itu informasi yang kita dapat tuh, karena dia jalannya bareng kita asumsiin. Terus dia mau ketemu lagi di mana, meskipun si mobil X jalan duluan kan, tapi nanti si mobil Y bakal nyusul kan, artinya jarak tempuhnya sama. Dari situ gue mau ini lagi tulis rumus-rumus yang kita punya gengs. Apa aja yang kita punya? Ini ngomongin GLBB ya, karena dia ada kecepatan, ada waktu, terus grafiknya naik gini, artinya kecepatannya berubah, berarti ada percepatan kan, GLBB berarti. Gua akan tulis rumus-rumusnya di sinilah ya, biar nggak kena muka gue. Pertama kan rumusnya bisa pakai ini kan, terus bisa pakai ini. V0 kuadrat tambah 2AS lah ya,
biar nggak ini nih kan, biar nggak bingung nih, ini ada X kan, ini ada X juga, makanya gue ubah nih tadinya sebelumnya X jadi S ya. Terus ini pun sama, gue bikin jadi S sama dengan tadinya X jadi S lah ya lambangnya. V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah ini 3 rumus yang kita pakai kan dari kemarin-kemarin. Tinggal gue hitung nih. Gue mau nyari ini kan, mereka bertemu di mana, berarti gue mau nyari ini kan, sorry, bukan bertemu di mana, bertemunya kapan gitu, detik berapa. Jadi gue mau nyari waktu kan, gue mau nyari berarti waktu gitu kan, waktu dari A ke B, berarti TAB ya. Jadi waktu tempuhnya berapa detik nih dari A ke B gitu ya, ini yang dicari. Nah berarti kan gue mau start dari ini ya, dari otomatis ini nih, gue punya SX sama dengan SY. Kalau kita pakai ini, gue bakal dapet jadi gini. Sebelah kiri dulu ya, si SX gue ubah nih jadi V0T plus sekian kan, berarti bakal jadi V0X gitu kan, kali T ditambah setengah gitu kan, dikali A nya untuk si bunda X kan, dikali T nya kan, ya kan, T nya dari A ke B kan gitu kan. Gue bikin TX dulu lah ya, ini kan karena semua X, berarti ini TX dulu. Nah waktunya X kuadrat jangan lupa, set gitu. Ini baru sebelah kiri kan, SX sama dengan gitu. Nah sekarang gue pengen bikin yang di sebelah kanan, SY sekarang yang gue ubah. Nah SY ini sama, gue substitusin pakai rumus ini juga. Bedanya ini sekarang buat si Y kan, jadi namanya jadi gini, V0Y gue kali T, ini BTW TX ya, ini TY berarti ini kan, terus ditambah setengah kali AY gitu kan, AY ya, kali TY kuadrat, anjay gitu kan. Nah udah gini gimana, gue simplifikasi dulu ya, gue bikin gampang karena di sini V0X nya 0, V0Y 0, berarti kan ini kayak 0 dikali angka kan, ini bakal jadi 0 nih. Ini pun sama nih, ini V0Y dikali TY, karena V0Y juga 0, berarti kan 0 dikali angka juga 0. Artinya persamaan ini tuh berubah, jadi tinggal gini persamaannya, tinggal ini kan yang di sebelah kiri, gue tulis lagi ya, setengah AX gitu kan, gue kali TX kuadrat gitu, set. Terus sama dengan ini yang sebelah kanan tinggal itu, tinggal setengah AY ya kan, gue kali TY kuadrat. Dari sini gitu kan, kalau lo perhatiin kan ruas kiri kanan sama-sama ada setengah, jadi bisa gue coret setengahnya kan, jadi kayak set set. Nah udah, dari sini gue punya hubungan percepatan X waktunya X dan percepatan Y waktunya Y. Gue pengen cari waktu tempuhnya dari A ke B berapa. Nah berarti yang gue cari ini ya, gue nyari TX ya gengs, anyway yang gue nyari TX. Karena gue mau nyari TX berarti si TY nanti gue ubah ya, TY gue ubah jadi TX minus 4 dari sini. Ini kan kalau gue ubah bisa ini kan, gue bakal dapat TY itu sama dengan TX minus 4 ya, nggak kena muka gue kan, nah enggak, makanya ntar gue ubah nih TY jadi TX minus 4 ya kan. Jadi ntar ketahuan tuh apa, tinggal variabelnya AX, TX, AY dan udah gitu kan, TY nya udah gue ubah jadi TX gitu. Masalahnya kita nggak punya AX, nggak punya AY, makanya kita cari dulu ya. Carinya gampang kan carinya. Untuk nyari percepatannya si X kan gue tinggal pakai segitiga ini kan, segitiganya si ini yang punya X tuh, segitiga yang dilalui oleh X, set. Nah gini kan, udah kan tinggal gue pakai rumusnya kan, percepatan X kan berarti sama dengan perubahan kecepatannya X gue bagi perubahan waktunya X gitu kan. Ya kan? Atau gampangnya kalau mau langsung cepat gitu kan, biar nggak makan tempat gue, tinggal ini kan, tinggal si sumbu vertikal gue bagi sumbu horizontal kan, ya kan, karena ini waktu ini kecepatannya kan berarti 20 gue bagi 5 ya kan, untuk si X berarti kan percepatan X langsung dapat tuh 20 bagi 5, 4 meter per second kuadrat. Nah gue nggak akan jelasin detail gengs ya, gue buru-buru soalnya. Sekarang gue juga mau nyari si AJ ya, AJ kan gue bisa dapetin dari ini nih, segitiga ini yang dilalui oleh si Y lah ya. Berarti sekarang sama nih, tinggal yang vertikal gue bagi horizontal gitu kan, berarti kan tinggal ini 20 angkanya,
Berarti kan AY nya tuh 20, gue bagi 4 ke 5, 1 kan, berarti 20 bagi 1 alias 20 meter per second kuadrat. Nah, karena gue udah dapat semua gitu, gue udah dapat AX AY nya gitu, masukin aja kan. AX nya gue punya 4 dikali TX nya gue biarin ya, TX kuadrat gitu, sama dengan AY nya gue punya 20 kan. Set, terus TY nya tadi kan gue masukin ini kan, gue substitusiin kan langsung. TY nya bisa gue ubah jadi TX minus 4, TX minus 4 kuadrat. Udah, ini kalau gue rapiin 4, 20 gue coret dulu ya, jadi tinggal TX kuadrat sama dengan 5 lah gitu lah ya. Terusnya TX minus 4 gue pecah jadi gini, TX kuadrat gitu kan, minus 8 apa TX ya, plus 16. Nanti yang sebelah kanan gue kali kan, jadi 5 TX kuadrat gitu. Terus berapa itu? Minus 40 TX ya. Terus tambah 80. Ini masih ada TX kuadrat di sebelah kanan. Nanti TX kuadrat gue pindahin ke ruas. Ini nih gue pindahin ke ruas kanan ya. Berarti saling selisih kan sama si 5 TX kuadrat. Berarti nanti ruas kiri tinggal 0 karena TX kuadrat ini gue pindahin ke ruas kanan. Terus 5 TX kuadrat kan jadi 4 TX kuadrat ya. Udah, ini minus 40 TX plus 80 ya. Ini karena TX kuadrat di depan ada 4, gue benci ya ada 4 gitu. Jadi gue bagi 4 semua lah ya. Menariknya kalau gue bagi 4 semua nih angkanya bagus kan. Karena 40 gue bagi 4 bisa, 80 gue bagi 4 juga bisa. Artinya ini bakal jadi panjang juga ya buat nyari satu doang nih, buset. 0 sama dengan TX kuadrat gitu. Minus 40 bagi 4 10 ya. 10 TX plus 8. Aduh nggak muat. Tulisan gue 0 sama dengan pelan-pelan serap. Nah, TX kuadrat min 40 bagi 4 ya, berarti minus 10 TX terus tambah 20 gitu kan. Set. Udah. Kalau udah gini tinggal gue lanjutin kan. Ini kayaknya nggak bisa gue pakai apa namanya. Gue nggak bisa pakai aktualisasi deh, gue pakai rumus ABC aja lah ya. Gue mau nyari TX kan sama dengan minus B ya, berarti min 10 gue kasih minus, berarti 10 plus min akar dari B kuadrat min 4AC, berarti minus 10 nya kan B, gue kuadratin 100 minus 4 dikali A nya 1, C nya 20 gitu kan. Set, gue bagi 2A, 2 dikali A nya 1, berarti tinggal 2 aja. Berarti kan TX sama dengan gitu, set gitu. 10 gue biarin plus min 100 gue kurang 80 kan, karena 4 kali 20 itu 80. Berarti berapa? 20 kan? Berarti akar 20. Dan akar 20 kan sama aja kayak 2 akar 5 ya. 2 akar 5 dibagi 2. Artinya TX-nya itu lo bakal dapet, gue bagi 2 semua kan ini. Jadi tinggal 5 plus min akar 5. Yang lo ambil yang mana? Yang lo ambil itu yang positifnya. TX sama dengan 5 plus akar 5. Kenapa lo ambil positifnya? Karena logiknya itu, ini tuh kan artinya waktu yang ditempuh oleh benda X kan sampai ketemu si Y kan. Jadi X itu udah jalan sejauh ini, sejauh 5 plus akar 5 detik. Dia jalan. Setelah dia jalan sejauh itu baru ntar ketemu si Y gitu kan. Gitu. Nah, kalau gue ambil yang negatifnya gitu, jadi 5 negatif akar 5 gitu. Ini kan artinya angkanya itu kurang lebih di bawah, bisa jadi di bawah 4 kan. Karena 5 kurang, maybe kurang 2 sekian gitu kan. Berarti kan 3 sekian gitu. Masalahnya si mobil Y itu kan baru jalan di detik 4. Ya kan? Detik 4. Jadi nggak mungkin si mobil X gitu yang udah start dari detik 0 ketemu mobil Y itu di detik ketigaan tuh nggak mungkin, karena si Y aja baru start detik keempat kan gitu. Jadi nggak mungkin kita pakai negatif. Kalau di bahasa MTK kita bilangnya bukan penyelesaian ya, makanya kita ambilnya positif aja. Itu ya. Itu baru 1. Berarti bener nih, ini bener. Astaga, aduh mabok juga, panjang juga nih. Terus yang 2 deh, X dan Y bertemu pada kecepatan sama sebesar 20 meter per second. Enggak ya, nggak mungkin sama. Kalau kita logikin aja nih, si X itu akan ketemu si Y kan di detik 5 plus akar 5 kan.
Di detik 5 itu dia 20 meter per second. Di detik 5 gitu. Ini dia ada lebih akar 5. Berarti kan udah pasti lebih dari 20 meter per second dong. Jadi nggak mungkin mereka ketemunya itu pas di kecepatan 20, nggak mungkin. Pasti lebih dari itu. Apalagi kan si benda iya kan dia baru 1 detik aja itu udah 20 meter per second kecepatannya. Artinya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin mereka ketemu di 20 gitu. Pasti lebih dari itu. Makanya ini salah. Berarti kalau Kara 2 salah, berarti ini salah, berarti ini salah, berarti ini salah. Maka jawabannya antara 1 dan 3 dan 3 dan atau 3 dan 4. Nah, yang 3 dibilang percepatan X sebesar 4. Bener ya? Artinya jawabannya yang 3 bener berarti. Udah, bener ya, berarti jawabannya yang B. Karena ini pilihannya 1 dan 3. Itu dia. Ada yang pengen ditanya nggak? Nomor 16. Kalau nggak ada, gue mau lanjut dulu. Ini kata Naswa, BTW Kak, soal fisika kita gimana? Ini gue lagi ngerjain soal lo nih. Gue lagi ngerjain nomor 16 barusan nih, gue baru kelar. Naswa, sabar. Udah ada di YouTube sampai nomor 15. Cuman masih gue private. Waduh amat lah. Oke, nomor 17 sekarang. Astaga, gue ngajar sekarang. Bentar gengs, gue udah ngajar sekarang. Oke gengs, karena gue udah ngajar sekarang banget. Emang nomor 16 panjang. Kita sampai sini dulu ya, nomor 16. Ntar gue lanjut. Bye-bye.